Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN, perkenalkan nama saya Aristiono. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG Dajak Kemenang tahun 2022 periode 7 angkatan 2 di Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan melakukan pembuatan video pembelajaran PPKN dengan materi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika di kelas 7 di MTS Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Semoga dalam pembuatan video pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Sehat semua ya? Sehat. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau sehat semua ya. Untuk pertemuan kali ini, sebelum kita mulai ya pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Pak Ari minta salah satu untuk memimpin berdoa dulu. Ya, kamu mana? Ya, untuk berdoa dulu ya Pak ya. Oke, silakan. Siap, sudah mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, alhamdulillah ya, semoga dengan kita berdoa ini ya kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Oke, selain itu kita dapat ilmu yang bermanfaat bagi kita ke depannya. Itu ya. Selanjutnya Pak Ari mau absen dulu. Ya. Pak Ari mau absen dulu. Hari ini siapa yang nggak masuk ya? Nil. Ini tanggal 14 Desember. Selanjutnya kalian sudah siap apa belum untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Siap. Siap? Ya, kalau sudah siap, kita mulai dengan nyanyi dulu ya, biar lebih semangat. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Ini selain buat semangat kita, itu merupakan memupuk rasa nasionalisme pada diri kita. Silakan kalian semua berdiri. Okay. Waktu menyanyi Pak Ari harap kalian yang hikmat, yang tegap. Oke, semangat. Saya mulai ya. Bangsa dan tanah air
kita mereview materi sebelumnya. Oke, bentar ya. Nah, masih ingat nggak berkaitan dengan materi sebelumnya? Kita bahas apa? Masih. Apa? Bhinneka Tunggal Ika. Nah, arti dari Bhinneka Tunggal Ika apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Terus konsep Bhinneka Tunggal Ika itu ya diambil dari kitab apa? Susana. Terus pengarangnya? Mula. Terus makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri apa? Dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia mengakui realitas bangsa yang maju benar-benar akan melindungi persatuan dan kesatuan. Ya, pintar sekali ya. Jadi kalian sudah paham materi sebelumnya sehingga hari ini kita akan masuk materi berikutnya, yaitu ya materi hari ini ya berkaitan dengan keberagaman ya suku, agama, ras dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nih ya. Terus tujuan pembelajaran hari ini ya, peserta didik mampu mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika ya. Terus penilaiannya ya Pak Ari nanti akan mengambil nilai kegiatan pembelajaran kalian. Yang pertama yaitu berkaitan dengan sikap. Nanti kan ada kegiatan diskusi di situ, nanti Pak Ari ambil nilai sikap waktu kalian kegiatan diskusi kelompok. Yang kedua nilai keterampilan. Nanti Pak Ari ambil nilai keterampilan waktu kalian tunjuk kerja presentasi dari hasil diskusi kalian. Terus yang ketiga yaitu nilai pengetahuan kalian. Nanti setelah selesai di akhir pembelajaran Pak Ari memberikan soal ya berupa tertulis tapi di Google Form ya, nanti bisa kalian buka HP kalian, nanti saya kirim link soalnya gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke inti kegiatan pembelajaran ini ya. Kegiatan pembelajaran ini berkaitan dengan materi keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Supaya kalian lebih paham ya memahami berkaitan dengan keberagaman, di sini Pak Ari akan menampilkan berkaitan video pembelajaran atau video berkaitan keberagaman yang ada di Indonesia, gitu ya. Oke. Nah, silakan kalian perhatikan ya dengan kondusif dan baik. Ya, demikian ya berkaitan dengan video pembelajaran hari ini ya, sehingga kalian punya gambaran lebih sedikit paham berkaitan dengan keberagaman yang ada di Indonesia. Terus sedikit Pak Ari menambahkan berkaitan dengan
materi hari ini biar kalian lebih paham. Ya, Pak Ari contohkan berkaitan dengan keberagaman yang ada di Indonesia. Ya, Pak Ari ibaratkan atau memberi analogi seperti pelangi. Ya, di mana pelangi itu ya terdiri dari beberapa warna. Ya, ada merah, kuning, ya, hijau, biru dan sebagainya. Di mana di situ warnanya itu saling terpadu, ya, sehingga pelangi itu tampak indah. Ya. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu terdiri dari beberapa macam keberagaman yang ada di Indonesia, ya, sehingga di situ merupakan kekayaan bagi bangsa Indonesia, ya, dan keindahan bangsa Indonesia bukan menjadi salah satu perbedaan yang memicu untuk terpecah belah, ya, bangsa Indonesia. Ya, oleh itu di sini hari ini kita akan mempelajari berkaitan dengan keberagaman bangsa Indonesia. Ya, nanti kalian coba identifikasi, ya, keberagaman di Indonesia, faktor penyebabnya apa. Terus kalian bisa mengklasifikasikan keberagaman yang ada di Indonesia dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Gitu ya. Siap untuk pelajaran ini? Siap. Kegiatan selanjutnya, ya, kalian kita buat kelompok belajar dulu, ya. Sekarang kalian buat kelompok belajar sesuai dengan yang Pak Ari buat ini, ya. Itu ya. Silakan dipersiapkan alat belajarnya, ya. Terus membuat kelompok belajar sesuai dengan yang Pak Ari buat. Silakan sekarang kalian kerja. Selanjutnya, silakan setiap kelompok belajar menentukan salah satu ketua kelompok belajarnya masing-masing. Ya, silakan hasil kesepakatan kelompoknya. Silakan dipilih ketuanya. Setelah itu Pak Ari bagi RKPD-nya. Silakan kalian sebentar untuk mempelajari RKPD-nya di kalian buka, ya, kalian baca sebagai literasi kalian, ya, kita aja. Ya, silakan dibaca, ya, dipahami dulu. Habis itu silakan ketua kelasnya untuk membagi tugas kepada anggota belajarnya. Nah, nanti setiap anggota belajarnya itu, ya, menjadi anggota ahli. Ya, silakan ketua kelompok belajarnya membagi tugas kepada anggota belajarnya. Nomor 1 Farhan dan ada sekolah ada dan nomor 3 Sofi, kemudian teman-teman bagi tugas pertama dibuat diskusikan sama Silvi, tugas kedua sama Amanda, tugas ketiga sama Raja, tugas keempat sama Musad, dan tugas kelima sama Lega. Sudah selesai ya untuk bagian tugas? Ya. Selanjutnya silakan ketua kelasnya untuk menugaskan anggota ahlinya bertemu dengan anggota ahli dari kelompok lain. Ya, silakan dilaksanakan sekarang. Nanti kalau
kelompok ada 1 di sini, 2, 3, 4, 5. Paham ya? Silakan dilaksanakan. Yo, ayo berdiri. Ya, sekarang setiap anggota ALI sudah ketemu dengan anggota ALI dari kelompok belajar lainnya. Sekarang kalian di kelompok ALI, silakan diskusi menyelesaikan tugas yang diberikan kepada kalian. Jadi boleh membuka HP-nya, ya. Handphone yang kalian bawa, silakan dibuka bahan ajar yang Pak Ari berikan kemarin, ya. Bisa buat literasi di situ. Nanti bisa kalian browsing lewat internet juga. Itu silakan dikerjakan tugasnya. Silakan. Bisa soalnya. Cuma loading tok. Iya, Pak. Kamu ini ya yang nomor 1 agama Islam, aku nanti Kristen, kamu yang Katolik, terus yang kamu nanti Buddha, nanti kamu Hindu, ya. Nanti kita nyari nama kitab suci, tempat ibadah sama nama hari besar keagamaan. Gimana nih? Selesai. Belum. Sudah selesai semua ya? Sudah. Kalau sudah, silakan kembali ke kelompok belajarnya masing-masing. Dan
kembali ke kelompoknya masing-masing. Silakan kalian sampaikan hasil dari diskusi kelompok ahli tadi kepada kelompok belajar kalian. Nanti bergantian. Nanti contoh yang nomor 1, tugas nomor 1 berdiri menyampaikan, yang tugas nomor 2 mencatat hasil dari kelompok 1 tadi. Nanti bergantian muter, gitu ya? Dipahami? Silakan dilaksanakan. Oke. Untuk kitab sucinya Weda, terus Dipura, hari rayanya Galungan. Terus yang Buddha, kitab sucinya Tripitaka, tempat ibadahnya Kelenteng. Satu, letak strategis wilayah Indonesia. Terus lanjut. Dua, organisasi penolakan. Sudah? Kelompok 3 sudah? Ya. Oke. Kalau sudah semua, ya, dari hasil diskusi kalian, ya, digunakan untuk mengembangkan LKPD kalian. Sudah selesai LKPD-nya? Sudah. Ya. Kalau sudah, silakan persiapan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian atau mempresentasikan LKPD kalian ke depan kelas secara bergantian. Ya, silakan dipersiapkan. Silakan pembagian tugasnya gimana? Ada yang menjadi moderator bisa, nanti yang menyampaikan siapa itu ya terserah, kembali ke kelompok kalian masing-masing. Ya, kasih waktu 1 menit untuk persiapan maju depan. Nanti yang maju pertama kelompok 1 dulu ya. Oke, silakan dipersiapkan dari sekarang. Untuk presentasi yang pertama kelompok 1 yang maju duluan ya. Silakan maju depan. Yang lain boleh mempersiapkan diri dan memperhatikan teman kalian yang maju presentasi. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kita. Ini dari kelompok kami ada Sofi, ada Sekar, ada Zahra, ada Farhan sama Dika. Untuk yang mempresentasikan tugas pertama yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mengintegrasi acara penyelidikan. 1. Letak strategis wilayah Indonesia. 2. Kondisi negara kepulauan. 3. Perbedaan kondisi alam. 4. Keadaan transportasi dan komunikasi. 5. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. 6. Ilmu pengetahuan. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kemudian untuk tugas yang kedua yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan diskusi keberagaman suku yang ada di Indonesia. Pertama, suku Jawa, bahasa adatnya Jawa, rumah adatnya Joglo, Baduy untuk saya. Busana adatnya Jawi, Jawa untuk laki-laki, untuk saya dan perempuan. Tariannya ada serimpi, bondan payung, dan gabyong. Alat musiknya ada gendang, gong, dan angklung. Yang nomor 2, suku Dayak, bahasa adatnya Dayak Bukangkai dan Ngajinawa. Rumah adatnya Betong, busana adatnya Sapai Sapak dan Taat. Tariannya ada diameter papakai, garot, dan budok. Alat musiknya ada Sapai. Suku Bali, bahasa adatnya Bali dan Sasak. Rumah adat Gapura Tadi dan Bentar. Busana adatnya Payas Agung. Tarian Pregong, Kecak, dan Benden. Alat musik gamelan Bali, rindik, dan centeng. Suku Madura, bahasa adatnya Madura. Bahasa rumah adatnya Tanian Lanjang. Busana adatnya Pesaan. Tariannya Sason Tok-Tok. Tariannya Sawat Badar dan Rampok Bedar. Alat musiknya Sason, Tok-Tok, Samsok, Gambar Madura. Suku Bugis, bahasa adatnya Bugis. Rumah adatnya Sawaja. Busana adatnya Budo. Tariannya Pakarina dan alat musiknya Ketate.
Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk tugas yang ketiga yaitu saya di sini akan menyampaikan tentang keberagaman agama yang ada di Indonesia. Agama yang pertama yaitu Islam. Nama kitab sucinya Al-Quran dan nama tempat ibadahnya adalah masjid. Kemudian nama hari besar keagamaannya yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian untuk agama Kristen, nama kitab sucinya adalah Alkitab, nama tempat ibadahnya gereja, dan nama hari besar keagamaannya adalah Pentakosta. Kemudian agama Katolik, nama kitab sucinya adalah Alkitab, nama tempat ibadahnya gereja, nama hari besar keagamaannya yaitu Natal. Kemudian agama Hindu, nama kitab sucinya adalah Weda, tempat ibadahnya adalah Pura, nama hari besar keagamaannya yaitu Galungan dan Yudi. Kemudian Buddha, nama kitab sucinya yaitu Tripitaka, nama tempat ibadahnya Kelenteng, dan nama hari besar keagamaannya adalah Waisak. Kemudian Konghucu, nama kitab sucinya Sishu, nama tempat ibadahnya Kelenteng, dan nama hari besar keagamaannya Imlek. Dan untuk yang keempat yaitu Safi. Warna kulitnya sedikit berwarna kuning, bentuk muka dan matanya berbentuk seperti hati, matanya kecil tak berkelopak. Yang C, tingginya sekitar 165 sampai 170 cm. Yang ketiga, warna kulitnya hitam pekat, bentuk mukanya oval bulat dan matanya sedikit kotak. Tinggi badannya 160 sampai 170 cm. Yang keempat, warna kulitnya kuning atau putih, bentuk mukanya oval, matanya sedikit, tinggi badannya 170 sampai 180 cm. Dan untuk tugas yang kelima yaitu Java. Saya sini akan menyampaikan keberagaman antar golongan yang ada di Indonesia. Pertama, satu agama. Keberagaman antar golongan agama Islam, agama Nasrani, agama Buddha, agama Hindu, agama Katolik, agama Hindu. Dua, suku bangsa. Keberagaman antar golongan suku Jawa, suku Sunda, suku Bali, suku Batak, suku Minang, suku Banjar, dan lain-lain. Tiga, pekerjaan. Keberagaman antar golongan bekerja sebagai petani, dokter, tentara, guru, wirausahawan, tukang pijit, peternak ikan, peternak ayam, dan sebagainya. 4. Ekonomi. Keberagaman antar golongan ekonomi seperti ekonomi kelas atas, ekonomi kelas menengah, dan ekonomi kelas atas. 5. Status sosial. Keberagaman status seperti bangsawan, wartawan, RT, RW, ketua karantina, dan sebagainya. Demikian yang saya sampaikan. Ya, terima kasih. Ya. Demikian presentasi dari kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Bos. Selanjutnya kelompok 2. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kitab suci Al-Quran, nama tempat ibadah masjid, nama hari besar keagamaan Idul Fitri dan Idul Adha, Kristen, nama kitab suci Alkitab, nama tempat ibadah gereja, nama hari kebesaran keagamaan, nama hari besar keagamaan hari Pentakosta, Katolik, nama kitab suci Alkitab, nama tempat ibadah gereja, nama hari besar keagamaan hari Natal, dan keempat dibacakan oleh guru. Teman-teman yang ada di desa atau para boleh tahu tentang ini bukan karena lokal teman kita besar di berbadan 60 sampai Dan yang kelima dibacakan oleh Indonesia. Kebenaran bahwa ada golongan yang di Indonesia. Agama kebenaran ada agama. Kebenaran agama tadi juga menuju Katolik dan Buddha. Kemudian yang bisa saya sampaikan ada salah kata. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bebas. Oke, setelah selesai presentasi dari semua kelompok secara kegiatan di tempat tadi, mungkin Pak Ari mau ngasih penguatan berkaitan dengan materi hari ini ya, yang sudah kalian sampaikan. Jadi bahwa keberagaman yang ada di Indonesia itu ya ada beberapa faktor yang mungkin sudah kalian presentasikan di materi. Salah satunya berkaitan dengan lingkungan alam ya, terus penerimaan apa itu ilmu pengetahuan dan sebagainya. Terus berkaitan keberagaman yang ada di Indonesia ya, dari suku, agama, ras dan antar golongan. Gitu ya. Paham ya? Paham. Selanjutnya yaitu kita refleksi pembelajaran hari ini ya. Terus pembelajaran ini ya. Kalian senang nggak? Senang. Senang? Senang. Kalian bisa mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan baik? Bisa. Oke. Terus apakah apa yang kalian dapat peroleh hari ini? Tahu tentang keberagaman. Jadi kalian lebih tahu ya berkaitan dengan keberagaman yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya ya dari apa itu KPD-nya silakan dikumpulkan depan dulu. KPD-nya silakan dikumpulkan dulu. Silakan. Mana? Apa-apa? Oke, selanjutnya ya kegiatan pembelajaran ini kalian mengerjakan soal ya yang linknya Pak Ari kirim lewat ya grup kelas ya. Silakan HP-nya dikeluarkan ya. Coba kalian kerjakan soalnya itu ya. Itu sebagai apa itu? Proses ya. Sejauh mana pemahaman kalian untuk materi hari ini. Itu ya. Silakan dikerjakan. Cuci Pak, cuci Pak. Bisa. Pegang dulu. Sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Kalau sudah, kita masuk kegiatan pembelajaran yang terakhir. Sebelum kita akhiri ya pembelajaran ini, kita simpulkan pembelajaran hari ini. Ya, ya. Kesimpulannya apa untuk pembelajaran hari ini? Lima
ini? Oke, kalau tidak ada, Pak Aris sampaikan materi pertemuan berikutnya. Nanti kalian bisa pelajari ya berkaitan dengan arti penting memahami keberagaman dalam tiga Bhinneka Tunggal Ika. Oke, untuk mengakhiri pertemuan kali ini, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.